Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Halo Sobat Kreativism dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Irma Wulandari dalam podcast Visum Universitas Ngurah Rai. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani PTM 100% di kampus kita tercinta ini. Meskipun dalam suasana endemi. Nah, tetap semangat dan kerja keras. Ada sebuah pepatah ilmu lebah, yakni orang yang berbakat tapi tanpa kerja keras akan dikalahkan dengan orang yang bekerja keras meski tanpa bakat sekalipun. Jadi kerja keraslah dan raih mimpimu. Hari ini bahagia sekali saya bisa bertemu dengan orang nomor 1 di universitas ini. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang perempuan. Nah, kalian juga tahu dong kalau podcast kali ini dibuat dengan tema untuk merayakan Hari Kartini 21 April 2022. Maka kalian pengen tahu dong apa aja yang akan kami perbincangkan. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Beliau adalah Ibu Tirka. Nah, lengkapnya nama beliau Dr. Niputu Tirka Widanti MM Mhum. Nah, mari kita sapa beliau. Halo Ibu, salam sehat. Salam sehat, Ibu Irma. Cantik sekali ibunya, saya sampai grogi loh teman-teman. Nah, Ibu senang sekali nih kita nih dari Visum dapat langsung berbincang bersama Ibu Rektor. Nah, terus kita nih dalam rangkaian Hari Kartini, Ibu, pasti Ibu udah tahu nih pakaiannya juga udah Kartini banget, terus udah sanggulan ayu banget sampai salah tingkah nih. Nah terus gimana nih Bu, karena kita nih Bu punya mata kuliah unggulan namanya Public Speaking di Visum Bu. Jadi nanti bukan saya aja yang akan memandu podcast ini, tapi juga dari teman-teman mahasiswa Ibu gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Irma dan terima kasih juga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sudah mengundang saya pada hari ini untuk berbincang santai ya kita ya, Bu Irma ya. Ngobrol santai, chit chat begitu ya. Betul. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Udah kayak di kursi panas kalau udah kayak gini. Ibu, faktor apa sih yang memotivasi Ibu sehingga Ibu terlibat dalam dunia pendidikan? Karena setahu saya nih dalam buku-bukunya Ibu, nih lihat nih bukunya teman-teman banyak banget. Nah, dalam buku Ibu tuh, Ibu dulunya di awal adalah seorang praktisi pariwisata ya Ibu ya? Bisa Ibu ceritakan ke kita Bu? Iya. Kenapa ya saya kok bisa terdampar di dunia pendidikan, terkhusus di Universitas Ngurah Rai seperti itu. Ya awalnya ya artinya saya boleh cerita sedikit ya. Saya ini terlahir dari keluarga yang sederhana di desa ya. Jadi bapak saya itu seorang guru dengan tugas tambahan sama seperti Bu Irma ya, kepala sekolah SMP seperti itu. Iya. Ya, jadi bapak saya seorang guru dengan tugas tambahan kepala sekolah SMP sama dengan pewawancaranya ya. Kemudian ibu saya adalah seorang perawat bidan pada zamannya di eranya. Jadi mereka berdua almarhum itu seorang pegawai negeri sipil PNS. Nah, mereka memiliki anak 6, saya 5 dari 6 saudara. Tentu ya artinya Ibu Irma kurang lebih tahulah bagaimana kehidupan. Jadi kami dididik dengan sederhana, sangat sederhana, dan karena kami pun juga memang berada di lingkungan yang sederhana. Kedua orang tua saya yang sudah almarhum itu memberi pesan kepada saya, sebaiknya ya sudahlah jangan sebagai guru, cari profesi yang lain. Karena tahulah guru menghidupi 6 anak itu ya tidak mudah ya, banyak challenge-nya. Dan beliau juga ingin dong anak-anaknya sekolah setinggi langit. Seorang guru pasti seperti itu ya. Jadi sangat challenge untuk menghantarkan ke-6 putra-putrinya itu ke jenjang perguruan tinggi.
ya saya ikuti saja sarannya. Sehingga saya mengambil peran sebagai atau profesi di dunia pariwisata waktu itu. Nah, sekian tahun, puluhan tahun kemudian ya saya ada waktu, saya bisa memanage waktu. Saya ingin melanjutkan kuliah, Bu Irma ya, saya ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S3. Nah, waktu itu saya masih kerja. Ya, jadi background saya itu di dunia hospitality atau hotelier, pariwisata, dan juga di dunia internasional selalu. Sebelum menginjak, sebelum ke dunia pendidikan. Nah itu saya mencari universitas waktu itu yang bisa kompromi lah waktunya. Ya, nah saya daftar di UUM, ya, University Utara Malaysia, tahun 2008 kalau nggak salah ya, tahun 2008. Namun tidak bisa lanjut karena saya masih bekerja dari Senin sampai Jumat, dan saya juga harus terbang atau nyebrang ke Malaysia ya, jadi tidak sanggup, sehingga harus mencari universitas yang bisa saya lakonin Sabtu Minggu, karena dari Senin sampai Jumat saya masih bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, nah dapatlah di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Nah itu ceritanya. Dan bahkan ya kebetulan kakak saya yang nomor 4 ada di sana ya Bu Irma. Kakak saya yang bantu semuanya, bahkan mendaftar. Beliau juga saya tidak tahu di mana didaftarkan. Ternyata jatuhlah pilihannya ke Doktor Ilmu Administrasi. Meskipun sebetulnya bukan bidang saya ya. Mau tidak mau karena kakak saya juga bersikeras, berkeinginan saya harus menjadi seorang, ya kalau gagal menjadi dokter, ya jadi dokter lah, kurang lebih seperti itu. Hebat. Ya, saya lakoni dengan setengah hati sebetulnya ya, artinya bukan bidang saya. Lagian waktu itu saya ceritakan sedikit, di kelas hanya 4 mahasiswa. Ya kalau teman-teman sekarang kan mungkin ada 10, ada 15, saya 4 orang, dan juga 2 orangnya lagi adalah mahasiswa, 1 orangnya lagi adalah birokrat. Aduh, ini saya masuk ke dunia yang berbeda ini, yang salah nih. Tapi sudahlah, sekali nyemplung ya sudah saya lakonin, saya ikut, saya berenang di sana. Sekalian basah lah, kurang lebih seperti itu. Meskipun nilainya pas-pasan ya, karena bukan bidang saya, bukan excuse ya Bu Irma. Iya. Nah, setelah berproses, jadi setelah S3 saya berproses, dan pada saat itu ujian terbuka, jadi ujian terbuka, ternyata di situ ada 2 petinggi dari Universitas Ngurah Rai yang menyaksikan ujian terbuka saya. Ceritanya seperti itu. Yang pertama dari Yayasan Jagadita Denpasar, beliau adalah almarhum Bapak Sura Adi Tenaya, dan yang kedua beliau adalah Ketua Yayasan Jagadita yang sekarang, Bapak Dr. DRS Anak Agung Gede Rake. Nah itu kisahnya mulai berawal dari sana. Nah setelah usai ujian terbuka, saya dihampiri oleh beliau berdua dan diajak bergabung ke S2, program S2 MAP Universitas Ngurah Rai yang waktu itu baru berumur 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, tahun 2009. Jadi tepatnya saya ujian terbuka itu tanggal 23 Mei 2009. Saya masih ingat loh. Berarti saya itu masih ingat ini. 12 tahunan ya Bu ya? 2009 berarti 13 tahun yang lalu. Ya, hampir 13 tahun yang lalu. Nah, itu saya diajak sebagai dosen ya berarti waktu itu. Pinjem namanya gitu beliau. Pak Ketua Yayasan pinjem namanya ya, ini untuk bergabung di
program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Ya, masa hanya pinjam nama saja tidak boleh dengan sesama orang Bali. Nah, gitu pikiran saya waktu itu di Surabaya. Nah, saya izinkan. Dan ternyata pinjam nama itu tidak semudah yang kami kira, tidak semudah yang kami bayangkan ya. Dan kami harus melaksanakan, nah, saya dalam hal ini harus melaksanakan administrasi perguruan tinggi yang mengharuskan saya untuk melakukan Tridharma dosen, ya. Jadi Tridharma dosen untuk menunjang Tridharma perguruan tinggi. Jadi mau tidak mau harus terlibat, harus juga mulai mengajar, harus juga mulai penelitian dan pengabdian. Padahal itu sebetulnya, di luar apa ya namanya, saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah bercita-cita menjadi dosen, apalagi rektor seperti itu. Oh, tapi sekarang taunya udah jadi rektor, orang nomor 1 di universitas ini, luar biasa banget. Yeay, tepuk tangan ya buat kalian teman-teman yang lagi nonton nih. Nah, Ibu udah dengar tadi kisahnya yang luar biasa banget nih. Terus sekarang udah jadi rektor, kebetulan tema kita kan saat ini adalah kepemimpinan wanita. Nah, apakah pernah ada yang meragukan lah gitu kepemimpinan Ibu? Meskipun mungkin nggak di sini aja, mungkin dulu ketika di bidang pariwisata, karena kita kan lagi ngobrolin isu-isu gender gitu. Gimana Ibu, menurut Ibu? Iya, menurut saya kepemimpinan itu baik yang dilakoni oleh laki-laki maupun perempuan, pastinya seseorang atau publik pasti saja pernah meragukan. Apalagi pemimpin tersebut belum nampak kiprahnya, belum nampak kinerjanya. Ya, menurut saya itu sia-sia saja ya artinya. Namun saya dalam hal ini selaku rektor, jadi rektor itu sekali lagi adalah dosen ya. Jadi kita semua ini adalah dosen dengan tugas tambahan sebagai seorang rektor. Nah, jadi pimpinan di universitas, di sebuah universitas seperti itu, rektor. Nah, menurut saya biarkan saja. Jadi kita tetap saja berperilaku, kita tetap saja beragenda, tetap saja beraktivitas dalam koridor, ya artinya dalam koridor Tridharma perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu apalagi kita di perguruan tinggi swasta sudah jelas arahnya, ya sudah jelas tata caranya, ya di mana kita berada di, ya jadi ada 3 hal kalau kita bicara mengenai kepemimpinan di perguruan tinggi swasta. Yang pertama tentu kita tunduk dengan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, karena perguruan tinggi swasta badan hukum penyelenggaranya adalah sebuah yayasan, dalam hal ini Yayasan Jagadita, badan hukum penyelenggara Universitas Ngurah Rai. Tentu ada aturan-aturan yayasan di sini. Yang ketiga, aturan rektorat itu sendiri. Jadi jalankan itu pakai kacamata kuda dan kita lurus, tulus dan lakukan saja. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi kinerja. Jadi kinerja dan profesionalisme ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir mau kalian tuh perempuan, mau kalian laki-laki, bukan masalah itu. Tapi isunya adalah kalian kinerjanya gimana dan juga gimana kalian bisa profesional atau tidak. Nah terus Ibu lihat permasalahan misalnya nih kalau Ibu menjadi pimpinan di sini pasti Ibu bertemu akan pada situasi-situasi atau tantangan yang pernah Ibu hadapi yang kira-kiranya yang agak sulit gitu Ibu, ada nggak Bu? Gimana? Tantangan pasti selalu ada. Tantangan, challenge, tapi saya yakin setiap tantangan, setiap challenge itu pasti ada peluangnya ya. Nah, dengan keyakinan itu, dengan kita bekerja bersama-sama, karena kalau di perguruan tinggi sekali lagi ya semuanya teman-teman saya semuanya kita tidak bisa bekerja sendiri.
kita tidak bisa beraktivitas sendiri. Ya, jadi kita harus secara bersama-sama ya, dengan mulai dari tingkat prodi, kemudian fakultas, kemudian sampai ke tingkat universitas. Jadi kita harus secara beriringan, karena bagaimanapun juga kita bicara dalam koridor universitas, ya bagaimanapun juga dosen. Jadi dosen itu harus melaksanakan tridharma dosen untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Jadi harus bersama-sama, ya bersinergi, berkolaborasi. Ya, jadi dengan demikian tantangan atau challenge itu kita bisa lakukan sama-sama. Berarti persis dengan tagline-nya Vishum UNR, bersama kita bisa. Gitu Bu. Iya. Terus Ibu, perkembangan ini kan sekarang kementerian selalu menuntut kita agar ayo daya saing kita harus kompetitif lah. Terus kemudian ada update hal baru tentang dunia kependidikan. Terus apakah Universitas Ngurah Rai udah resmi Bu menjadi kampus merdeka? Terus apa saja yang bisa ditampilkan sebenarnya yang menganut pada kampus merdeka tersebut Ibu? Ya, baik Ibu Irma, Universitas Ngurah Rai pada tahun 2021 telah berpartisipasi dan bahkan juga telah memenangkan sebuah hibah yang diselenggarakan oleh Kemendistekdikti, yaitu hibah PKKM tersebut. Dan ini dimenangkan oleh Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini di tahun 2021. Jadi ini adalah ajang bergengsi sebetulnya ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Jadi kita sudah berpartisipasi, kita juga sudah melaksanakan. Nah, untuk tahun ini, tahun 2022 ini, kami juga Universitas Ngurah Rai juga akan berpartisipasi melalui Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains and Teknologinya. Ya, jadi kami akan berpartisipasi di sini untuk ikut dalam MBKM ya betul. Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan dalam program hibah PKKM-nya. Doakan semoga lancar dan berhasil. Luar biasa sekali. Makanya kalian yang belum mendaftar di Universitas Ngurah Rai, terus kalian udah tamat nih, bisa kalian lanjutkan di sini, atau kalian udah kerja tapi kalian tuh belum sarjana, kalian bisa ke Universitas Ngurah Rai. Baik Ibu, bagaimana cara Ibu untuk tetap bersemangat, terus agar kiat-kiatnya Ibu nih gimana untuk wanita-wanita di luar sana yang saat ini juga menjadi seorang pemimpin? Apa aja nih resepnya Ibu? Ya, resep saya sederhana saja, ikuti bagaimana. Jadi saya sebagai rektor di Universitas Ngurah Rai ini, saya ibaratkan diri saya selaku ibu. Jadi sebagai ibu ya, artinya di rumah tangga juga saya sebagai ibu. Ya, ibu itu siap di apa? Ibu itu penuh kasih sayang, ya Bu. Penuh kasih sayang. Selalu memaafkan. Selalu bila perlu, kemudian juga bekerja keras, siap dimarahin, siap dicuekin, siap diambekin. Siap juga apabila tidak diberi bekal misalnya. Kalau anak-anaknya minta bekal dan saya tidak punya uang, dan nah itu harus siap. Jadi intinya kurang lebih sama seperti itu. Iya. Jadi selaku ibu siap tidak populer, siap dimarah, siap dibenci juga ya, siap di underestimate juga ya, seperti itu. Namun ya saya tetap taking the risk di sini ya, berani malu juga. Iya, wah udah banyak sekali nih ilmu yang udah kita serap dari Ibu Rektor yang luar biasa. Udah cantik, terus wah kayaknya nih 3B ini beauty, brain, behavior ini udah lengkap semua nih di Ibu nih. Tadi saya menjadi gimana gitu, kepalanya jadi besar gitu. Saya pribadi sangat berterima kasih Ibu atas nama Vishum UNR, udah dapat kesempatan ngobrol sama Ibu Rektor yang luar biasa. Pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan kita semua dapat
mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita kali ini. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami atas nama Universitas Ngurah Rai mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu pembicaraan podcast kali ini. Sampai jumpa. Demikianlah tadi perbincangan menarik saya bersama Ibu Rektor. Nah, kalian pengen tahu dong gimana Universitas Ngurah Rai dan utamanya FISHUM UNR. Di mana kampusnya, apa aja pembelajarannya. Cepat-cepat kalian daftar ya. Jangan sampai kalian ketinggalan dan nikmati banyak kelebihannya. Seperti ada public speaking, ada juga mata kuliah kewirausahaan. Cepat daftar, saya tunggu ya. Saya atas nama FISHUM UNR dan panitia yang bertugas hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. FISHUM UNR bersama kita bisa. Terima kasih. Sampai jumpa. FISHUM Universitas Ngurah